Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini setelah selesai mengganti LCD untuk HP Oppo Reno 7 ya teman-teman. Ini tipe Oppo Reno 7, hampir mirip dengan Oppo Reno 8, dan juga LCD-nya pun sama ya. Tipe Oppo Reno 7 bisa dipakai ke Oppo Reno 8, baik yang 4G maupun yang 5G. Jadi teman-teman kalau ada yang bingung cari LCD, persamaannya apa bang ya, Oppo Reno 7 sama dengan Oppo Reno 8, baik yang 5G maupun yang 4G. Dan juga Oppo, nah di sini ada nih Oppo A78, ini sama ya, Oppo A78 yang 4G bisa juga dipakai ke Oppo Reno 7 dan juga Reno 8 gitu. Dan juga bisa ke Reno GT atau Realme GT bisa. Nah, itu tipe-tipe LCD yang bisa dipakai di satu LCD untuk beberapa tipe handphone ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang LCD-nya ya, yaitu LCD Oppo Reno 7 ya. Untuk LCD bawaan ya teman-teman, Oppo Reno 7 ini menggunakan teknologi sudah Super AMOLED ya. Jadi layarnya bening, kemudian kerapatannya begitu tajam di pixel-pixel layarnya yang membuat mata kita itu kalau ngelihat handphonenya nyaman gitu ya. Sama kayak HP-HP Samsung ya, Samsung yang menggunakan Super AMOLED ya. Itu semua layarnya pasti bening gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bisa dilihat LCD-nya begitu tipis ya. Nih. Tipis ya. Jadi kalau pasang ke frame itu langsung nempel ya. Nah, jadi Oppo Reno 7 yang sudah saya selesaikan penggantian LCD ini diganti oleh pemilik, mintanya yang biasa ya. Bukan mintanya ya, emang ini yang beli yang beli ya, yang punya handphone ya. Jadi dibelikan online katanya. Merek SignStar, ini juga merek yang bagus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari LCD yang Incel yang kualitas bagus, bisa ke SignStar ya, mereknya ya, SignStar. Oke. Nah, tapi jelas ya, ini tipe LCD yang Incel, sedangkan ini Super AMOLED, jadi benar-benar jauh bedanya ya. Ini sangat tipis, ini sangat tebal. Jadi kalau dipasang ini masuk ke frame sangat tipisnya. Kalau ini masih nongol ya. Bisa kelihatan ya, teman-teman. Ini ya. Nah, ini LCD nih ya, nongol nih, bukan tempered glass tapi ini LCD nih. Dia nggak bisa masuk ke dalam ya, teman-teman. Jadi begitu ditempelkan, tek, dia memang nepek di situ. Nggak bisa lagi masuk ke dalam. Nah, ini buat teman-teman yang mau ganti LCD tipe Incel harus hati-hati karena takut nggak support atau sebagainya ya. Yang penting pas ngikat karetnya jangan terlalu kencang. Oke, yang mau saya bahas adalah ini ya teman-teman ya. Kenapa ya memang mintanya user membawakan LCD yang tipe Incel supaya mungkin lebih murah, karena harga yang AMOLED teman-teman ya, kalau cek di online itu di atas 400 ya, pokoknya 300 ke atas lah, itu untuk harga LCD-nya aja. Belum yang pasang, itu pun yang OLED. Dan OLED juga ada tingkatannya ya, teman-teman. Ada yang OLED tipe 1, 2, 3. Nah, yang paling bagus biasanya yang paling mahal. Kisaran 400 ke atas gitu. Kalau yang 300-an ada mungkin kualitas OLED-nya masih agak standar gitu. Tapi kalau sudah OLED biasanya support fingerprint under display. Nah, ini ya, teman-teman. Terus kalau teman-teman perhatikan bedanya Incel sama AMOLED itu di bagian ini ya, sensornya ini kelihatan keterawang, kelihatan nggak ya kalau di kamera ya?
nggak kelihatan ya. Pokoknya kalau teman-teman, nah ini ya, kalau teman-teman lihat ya, nih mungkin ada sedikit. Nah ini ya, ini kan tangan saya kelihatan nih. Nah ini kelihatan nggak ya? Nah ini, pokoknya ke terawang ya teman-teman di sini. Nah kalau kelihatan di sini, nah, sama di sini juga nih tembus. Nah ini kalau OLED sama AMOLED pasti dia seperti ini. Nah kalau Incel rapat dia, karena memang tidak support fingerprint. Jadi kalau teman-teman ganti LCD yang kayak gini, sudah pasti tidak support fingerprint, kemudian kualitas kerapatan pixel jelas menurun, kemudian touchscreen-nya nggak sesmooth original LCD, ada delay sedikit, yaitu wajar lah dengan harga yang terjangkau dan bukan tipe OLED atau AMOLED. Nah, yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah bahwa Super AMOLED ini kan LCD-nya bagus ya, tetapi teman-teman mesti hati-hati juga. Yang tipe seperti ini justru bisa dibilang rawan rusak gitu. Kenapa saya bilang rawan rusak? Karena ini salah satu contoh ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini LCD mulus bener teman-teman ya, mulus. Dalam nggak ada retak sedikit pun ya, mulus bener. Kemudian di luar juga nggak ada retak sama sekali. Ini kegores, tapi nggak retak sama sekali. Bener-bener mulus ya. Nah, user datang dengan handphone ini kondisi LCD blank hitam. Namun HP-nya nyala gitu. Ada suara notifikasi gitu. Ada suara notif masuk ya, seperti HP-HP yang brand lain juga ya. Layar gelap tapi suara masuk jelas, itu LCD. Nah, perkiraan saya di awal itu adalah mungkin soket LCD-nya lepas ya, karena katanya habis jatuh handphonenya. Dan ketika dibuka ya, kalau di video sebelumnya teman bisa lihat itu LCD-nya sudah ngablak ya. Jadi kalau ditelusuri, ini LCD-nya mulus, luar dalam mulus, nggak ada retak, nggak ada goresan sama sekali. Nah, ini kok bisa mati, kenapa? Ini saya bilang LCD AMOLED ya. LCD AMOLED ini bagus tapi rawan rusak seperti ini ya. Rawan rusak. Nah, kemudian ya, benturan yang mungkin ya nggak terlalu keras, jatuh atau kebentur atau kepentok, itu LCD sudah bisa blank ya teman-teman. Itu AMOLED. Jangankan di tipe yang seperti ini ya, yang Samsung yang sudah usungan Samsung dari dulu Super AMOLED LCD itu kepentok dikit pasti ngeblank. Nah, jadi buat teman-teman yang menggunakan handphone yang sama, bisa dibilang Oppo Reno 7 juga, mungkin lebih ke hati-hati teman ya. Jadi HP jatuh kepentok ke kalau ke kedudukan gitu ya, maksudnya HP-nya kita timpa dengan badan kita ya, itu rawannya di LCD gitu. Nah, ini aja yang nggak retak sama sekali, mulus begini, ngeblank, dan ini sudah dipastikan LCD ya, karena sudah saya cek ke power supply, arusnya normal. Saya cek di smart USB, arusnya normal gitu. Berarti LCD yang bermasalah. Sudah saya coba bersihkan ya, soket atas bawah semua saya bersihkan. Siapa tahu mungkin tidak ada yang tidak connect begitu. Ternyata memang LCD-nya rusak gitu. Ya, ya ini teman-teman ya. Salah satu kekurangan handphone yang menggunakan LCD Super AMOLED. OLED ke atas lah. Kenapa? Karena bukan di kualitasnya teman ya, tapi lebih ke penanganan ketika handphone itu bermasalah gitu. Ya. Brand lain pun sama ya, yang mengusung layar Super AMOLED itu kelemahannya pasti di layar dengan harga yang tidak murah. Kalau ke service center pun ya pasti harganya juga mahal karena ori. Kalau di service center pasti ori. Dan itu harganya lumayan mahal teman-teman ya. Nah, dan juga kalau yang handphone
brand seperti ini, Oppo, Vivo, mungkin atau yang lain, Xiaomi, Realme, itu kalau mengusung layar Super AMOLED, kalau kita nyari spare part original Super AMOLED yang sama itu tidak ada, kecuali copotan dari HP yang sejenis. Itu entah kenapa ya teman-teman, saya pernah mencari untuk handphone Vivo S1 ya, itu kan menggunakan AMOLED. Nah, itu yang AMOLED nggak ada. Saya pernah juga nanganin Vivo V20 ya, Vivo V20 SE kalau nggak salah, itu juga layarnya AMOLED. Itu yang OLED aja jarang yang jual, kebanyakan jual yang Incel, sulit gitu. Kecuali mungkin kalau ke service center mungkin ada itu, tapi kalau yang di pasaran-pasaran itu pasti nggak akan nemu ya teman ya. Bahkan Samsung juga kalau di toko spare part selain service center juga tidak menyediakan yang original asli. Adanya adalah yang paling tinggi adalah tipe OLED gitu. Ya, dan itu pun juga masih ada beberapa catatan ya, ada yang support fingerprint, ada yang enggak gitu. Nah, ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan teman-teman lebih hati-hati ketika menggunakan handphone yang mengusung layar Super AMOLED. Hati-hatinya adalah kalau sudah rusak seperti ini, untuk mencari yang ori Super AMOLED ya harus ke service center, dan itu biayanya tidak murah teman-teman. Nanti ujung-ujungnya ganti handphone yang ini dijual dengan harga yang murah gitu. Nah, ini kalau kalau sudah ganti LCD seperti ini kalau dijual harganya terjun drastis ya teman-teman ya. Mungkin mohon maaf barunya berapa ya? Oppo Reno 7 itu sekitar 4 juta teman ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah, nanti kalau salah silahkan teman-teman komen ya. Misal harga dibanderol 4 juta gitu. Dengan layar Super AMOLED. Nah, itu kalau sudah pecah atau sudah ganti seperti ini lalu dijual itu paling-paling 2 juta aja udah berat gitu orang mau beli, karena LCD-nya sudah tidak ori gitu, Incel ya, dan kondisinya mungkin nggak rapi kayak gini atau ya, nonjol ke atas, jadi nggak menarik gitu. Layar juga nggak bening. Pokoknya banyak banget minus yang bisa yang didapatkan ketika mengganti LCD dengan tidak ori, termasuk fingerprint yang sudah tidak bisa support gitu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.